Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu. Hari ini kita akan membahas pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui teks bacaan, organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Nah, betul sekali. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Apabila paragraf utama terletak di awal kalimat, maka disebut dengan paragraf deduktif. Cara mengingatnya yaitu dengan de, berarti de ada di depan, berarti paragraf. Kemudian apabila ide pokok terdapat di akhir bacaan, maka disebut induktif. Nah, betul sekali. Sekarang coba kita simak teks bacaan berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Jadi, ide pokok dari paragraf tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Maka, bacaan tersebut termasuk paragraf deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Fungsi-fungsi dari tulang. 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian yang kedua yaitu melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat adalah sebagai pembentukan sel darah merah. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari otot atau daging. Fungsi otot yang pertama yaitu menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat adalah mengatur suhu tubuh. Kemudian yang selanjutnya, susunan dari otot. Otot tersusun dari inti sel. Inti sel otot berkumpul menjadi serabut otot, dan serabut otot berkumpul menjadi otot atau daging. Yang selanjutnya kita akan mengenal organ gerak hewan. Yang pertama yaitu hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. 1. Sapi. Sapi termasuk hewan mamalia. Ciri-cirinya bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua, kelinci. Termasuk juga mamalia. Bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat.
Yang ketiga, kata amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. 4. Ikan Pisces, bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernafas dengan insan. 5. Ular reptil, ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel dengan kuat. Yang kedua, ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput moluska, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Sekian dari pembelajaran kali ini. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Yang pertama, gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Yang kedua, alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.